setelah pertama jadi korban kambing hitam, Eliano. Ya, balik lagi nih ya ke round 3 World Cup ya, setelah Ethan Bagot ketemu lagi ke China. Apa namanya? Ekspektasi pengurus teras PSSI adalah menang, karena China waktu itu posisinya kalah terus, kalah mulu, 3 kali kalah terus ya, kalah mulu. Australia, udah ketemu belum lawan Australia? Pokoknya 3 kali kalah terus ya, China ya. Nah, Saudi kalah. Sama Arab kalah. amarah PSSI memuncak tuh gara-gara bukan kalahnya, tapi gini, udah mereka merasa sudah tahu ini partai krusial yang harus kita menangin. Kok lu bisa-bisa Sintayong bisa-bisanya berkonflik dengan beberapa pemain waktu pertandingan lawan Cina. Tom Haye sempat dicadangin. Bukan sempat, memang Dicadangin main babak kedua. Posisi kapten. Dipindah dari J ke Asnawi. Dan itu sempat jadi pertanyaan wartawan kan, karena J.I.J. ini sudah dibentuk karakternya sebagai kapten kan setahun belakangan gitu kan. Dipegang oleh Asnawi yang ujungnya banyak bikin blunder gitu kan. Nah disitulah udah mulai pening lah kepala Pak Erick yang katanya gitu kan, artinya sudah mulai ini harus padahal targetnya waktu itu ke Bahrain sama ke Cina itu kan menang dan menang, sapu bersih. Dan waktu lawan Bahrain itu hampir menang, golnya menit-menit akhir. Oke lah, lawan Cina harus menang nih karena Cina kalah terus di 3 pertandingan. Tapi ternyata ya ada percikan-percikan di ruang ganti setelah lawan Bahrain. Setelah lawan Bahrain itu, gue sempat ditelepon sama salah satu orang dekatnya Pak Erick. Bertanya gitu kan, situasi seperti apa sekarang? Nah, ini menyambung gini, maksudnya tanya situasi itu seperti apa? Kalau misalnya STY ini diberhentikan, reaksi publik akan seperti apa? Gitu kan. Waktu itu gue terus kan mau jawab gini, serba salah nih gitu kan. Kalau misalnya pelatih dipecat sekarang, STY itu popularitasnya lagi tinggi. Iya. Gitu kan, artinya reaksinya. Tapi kan gini, gue jujur, gue sengaja ngetes juga tuh artinya berharap ya. Tapi kalau Pak Ketumnya berani, ya silakan gitu kan. Kalau merasa itu yang terbaik, karena gue tahu background masalah yang udah terjadi gitu ya. Artinya kayak ini susah nih untuk ditemukan lagi nih, karena memang sudah beda ini gitu kan. Sempat ada muncul pertanyaan gitu, oke, waktu itu kan. Kemudian ternyata tidak terjadi itu. Yang belakangan Pak Erick di press con cerita deh, Erick kan ngomong soal itu lagi kan, bahwa sebenarnya pemecatan akan dilakukan. Nah, bagaimana di press con pengumuman pemecatan Sintayong nanti di Lombok kemarin Senin ya di Dana Reksa, itu Pak Erick sempat bilang bahwa rencana pemecatan Sintayong itu bukan tiba-tiba, bukan karena AFF juga, bukan karena hal lain, tapi sudah ada di benak PSSI itu sejak September itu, sejak setelah lawan Cina. Ya. Oktober ya, setelah lawan Cina, dan tapi masih menunggu momen-momen dulu, dan kemudian baru dilakukan kemarin itu. Dan itu ada hal yang unik juga masih di press con kemarin itu. Saya selama ngeliput tim nasional nggak pernah ngelihat sesi press con yang dipenuhi wartawan atau enggak ya, sebanyak itu. Jadi penuh banget kemarin ballroom di Dana Reksa. Jadi nunggu bener-bener ya orang-orang. Iya, antara nunggu dan ya mungkin bagi sebagian orang mungkin kaget juga mungkin Mas, bagi yang nggak mengikutin timnas dalam gitu mungkin. Nah, yang gue denger deh sebenarnya ketika kenapa itu batal dipecat, gue kan sempat tanya juga kan sama orang yang sama nih, kenapa nih nggak jadi di ini? Karena gini, memang ingin dijawab juga nih kenapa. Jadi ternyata ya beberapa kali memang benar Pak Erick tuh sempat mau dalam